Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita sampai detik ini untuk sama-sama senantiasa menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya menunaikan dan melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa menerima amal kebaikan dan amal soleh kita setiap waktu dan setiap saat, terutama ibadah Jumat yang kita tunaikan dan kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini. Salawat salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, seluruh pengikutnya termasuk kita yang di dalamnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita maklumi dan kita ketahui bahwa saat ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang seminggu atau sepekan yang lalu peringatan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat sudah dilaksanakan, mengingat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti kecintaan kita sebagai umat Islam pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah kesempatan Jumat yang mulia ini khatib sampaikan di balik hikmah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kelahiran baginda kita yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "bi fadlillahi," dengan fadl Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu bidzalika falyafrahu. Maka dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah, senantiasalah kalian semua berbahagia atau bergembira. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, fadl Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim sebagai kitabullah, kitab yang dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kompas kehidupan kita agar hidup kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, rahmat Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lahirnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan fadl Allah Al-Quran, dengan rahmat Allah lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, fal yafrahu, maka bergembiralah.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Atas lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut baginda Rasulullah SAW yang cinta dan taat kepada baginda SAW, maka tentulah sepatutnya kita merasa bahagia dan bergembira atas datangnya bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam beliau merasa bahagia dan gembira, maka ekspresi kebahagiaannya dia merdekakan salah satu budaknya, yaitu Abu Sya'labah. Kemudian dengan kegembiraannya itulah, dengan kesenangannya pamannya ini atas kelahiran baginda SAW, maka hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, perayaan Maulid baginda SAW ini disesuaikan dengan adat dan kebiasaan di tempatnya masing-masing. Ada orang yang memperingati itu dengan cara membacakan tiba, berjanji, simtudurah dan lain sebagainya. Ada pula yang memperingati dengan adanya atau melaksanakan kegiatan tabligh akbar dan lain sebagainya. Itulah bukti dari kebahagiaan kita atas lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW punya kebiasaan di hari Senin dan hari Kamis beliau berpuasa. Hari Senin adalah puasa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa di hari Senin engkau berpuasa ya Rasulullah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hari Senin adalah hari kelahiranku. Di hari Senin juga diturunkanlah Al-Qur'an, dan saat aku berpuasa di hari Senin itu, jika Allah memanggilku dalam kematian, maka mudah-mudahan matiku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah di antaranya dari 5 hikmah yang pertama dari peringatan Maulid Nabi SAW, memotivasi kita semua agar memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solawat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah bagi kita semua yang berada di bulan Maulid ini, berbahagia atas kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengartikan atau memaknai bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memohonkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat yang kita bacakan itu akan kembali kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shalla alayya", barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, wahidatan, satu kali saja bersolawat, sallallahu asyran, maka Allah akan membalas dengan rahmat, dengan kebaikan 10 kali lipat daripada satu kali sholawat itu. Yang kedua, daripada hikmah yang kita bisa ambil, kita petik dari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran beliaulah kita merasa bahagia, dan tentunya kebahagiaan ini berpahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti salah satunya adalah hisab yang diringankan untuk Abu Lahab paman Rasul ketika beliau berasa bahagia atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mari kita teguhkan kembali, tebalkan kembali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah itu kita menebarkan kembali ketaatan kita kepada dan cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ikhtiar kita menghadirkan suri tauladan yang baik dari kisah kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, dari mulai beliau menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, mampu bersosialisasi dengan baik, dan tentunya beliau pun berandil dalam keadilan, kebijaksanaan dan lain sebagainya, berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, hikmahnya daripada Maulid Nabi SAW mengingat kembali daripada dua peninggalan Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadisnya, bahwa barang siapa aku tinggalkan dua perkara, barang siapa memegang teguh dua perkara ini, maka hidupnya tidak akan sesat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari kelima hikmah inilah kita bisa ambil, kita bisa memotivasi diri kita untuk senantiasa bahagia, membacakan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadikan suri tauladan yang baik dalam seluruh kehidupan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang bisa disampaikan dari hikmah Maulid Nabi SAW, mengingat kita berada di bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dalam ketaatan kita kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diakui sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.